Halo teman-teman semua, dalam video saya yang ada di link di atas ini, kita telah belajar mengenai perdagangan antar daerah atau yang kita kenal juga dengan nama perdagangan domestik. Setelah memahami perdagangan domestik, sekarang kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa di antara penduduk negara yang berbeda. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal istilah ekspor dan juga impor. Kegiatan pengiriman barang impor dan ekspor dalam skala besar membutuhkan pendampingan dari bea cukai. Aktivitas ekspor-impor merupakan wujud dari adanya ketergantungan antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu hidup sendirian. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Pelakunya disebut dengan eksportir. Ekspor dilakukan untuk menghasilkan devisa bagi negara. Bantuan pemerintah untuk mendukung kegiatan ekspor diantaranya: 1. Memberi kemudahan kepada produsen berkaitan dengan kegiatan ekspor. Kedua, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri. Dan yang ketiga, melakukan promosi produk dalam negeri di luar negeri. Manfaat dari kegiatan ekspor apa sih? Manfaatnya adalah yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Ketika suatu produk produksinya melimpah, maka harga produk tersebut di dalam negeri akan rendah. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga supaya stabil, negara melakukan ekspor ke negara lainnya yang membutuhkan produk tersebut. Dan yang ketiga, menambah devisa negara. Impor merupakan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri, teman-teman. Pelakunya dikenal dengan nama importir. Tujuan dari kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berikutnya kita akan bahas manfaat dari terjadinya perdagangan antar negara. Yang pertama, mendapatkan devisa bagi negara yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Untuk memperoleh barang ekspor yang baik, maka dibutuhkan tenaga kerja, sehingga kegiatan perdagangan antar negara dapat membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga negara. Dan yang ketiga, menstabilkan harga produk di dalam negeri yang mahal atau jumlahnya kurang, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar. Jika suatu barang di dalam negeri terlalu mahal atau terlalu sedikit, maka pemerintah akan melakukan kegiatan impor dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan antar negara, penduduk dapat membeli berbagai barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau kualitasnya belum sebaik produk luar negeri. Dan juga dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produknya. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Dibutuhkan keterampilan atau pengetahuan tertentu untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri, teman-teman. Hal ini dapat mempercepat alih teknologi dan memungkinkan suatu negara untuk belajar teknik produksi yang lebih modern. Teman-teman, kita mengenal faktor pendorong dan juga faktor penghambat terjadinya perdagangan antar negara. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara diantaranya: 1. Perbedaan sumber daya alam. Perbedaan ini akan mendorong setiap negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan negaranya. Kedua, selera. Setiap manusia pastinya memiliki selera yang berbeda, teman-teman. Oleh karena itu, muncullah perdagangan antar negara dalam rangka untuk memenuhi keberagaman selera masyarakat. Misalnya, Indonesia memproduksi apel, tetapi orang Indonesia ternyata lebih menyukai apel dari Amerika Serikat, sehingga perlu untuk dilakukan impor buah apel. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Jika produk dibuat dalam jumlah besar, maka biaya produksinya akan lebih murah dibandingkan dengan memproduksi barang tersebut dalam jumlah yang kecil. Ketika suatu produsen membuat produk dalam jumlah besar, maka perlu pasar untuk menjual barang tersebut dan terjadilah yang namanya perdagangan antar negara. Yang keempat, perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi menyebabkan ada negara yang unggul dalam memproduksi produk berteknologi modern dan ada negara yang belum mampu menerapkan teknologi modern. Perbedaan teknologi ini dapat mendorong terjadinya perdagangan antar negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan negara yang bersangkutan akan teknologi modern. Faktor yang menghambat terjadinya perdagangan antar negara. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara
tidak aman, maka pedagang akan beralih ke negara lain yang lebih aman dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, kebijakan ekonomi pemerintah yang menghambat perdagangan antar negara. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor, ataupun perizinan yang berbelit-belit. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga berdasarkan mata uang, dan kesulitan ini akan berpengaruh besar terhadap penentuan harga jual kepada konsumen. Teman-teman, kegiatan ekspor dan impor telah mengenalkan kita kepada berbagai produk dari luar negeri. Jika masyarakat Indonesia lebih menyukai produk luar negeri, maka keberadaan produsen dalam negeri dapat terancam. Oleh karena itu, mari kita miliki rasa cinta terhadap produk-produk lokal dan mendukung keberlangsungan dari industri domestik Indonesia agar dapat terus maju dan bersaing di pasar internasional dan kemudian dapat meningkatkan devisa negara kita.